anak-anak hebat. Tolong jangan remehkan mereka. Jangan ada kata-kata sekian tahun kamu di pesantren tapi tidak bisa merubah akhlak. Insya Allah mereka akan jadi baik. Tolong kata-katanya dijaga. Saya selalu menjaga kata-kata dengan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah teman hidup saya, teman canda saya, teman ketawa saya. Saya ketawa dengan mereka. Pada maghrib mereka ngaji dengan saya semua. Saya marah dengan mereka. Pada subuh saya ngaji dengan mereka. Mulai malam kita bersama-sama. Dari mulai maghrib kita wiridan bersama, berjamaah bersama, doa bersama, sholat ba'diyah bersama. Kenapa saya lakukan semua itu? Ingin menjadi setitik amal buat saya mengantarkan kehebatan anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak. Kapan saya meminta sesuatu kepada orang tua? Belum pernah. Kalaupun hari itu bapak mengatakan saya bayar bapakmu, bayar ibumu untuk sekolah dan makanmu. Silahkan dihitung. Saya nggak mau ngomong ini sebenarnya. Tapi ketika ada orang yang mengatakan saya jauh-jauh datang ke sini bayar, mengapa saya tidak duduk? Sabar dong sebentar. Ini adalah tempat curahan saya. Mereka tidak pernah mencurahkan hatinya kepada saya, tetapi tatapan mereka kadang ada tatapan sedih mereka. Kadang mereka ingin bertanya kepada saya, Pak, mengapa saya hidup seperti ini? Ada mereka yang bertanya seperti itu. Saya jawab dengan konsep. Saya jawab dengan hadis. Saya jawab dengan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya mereka bisa tersenyum. Dan akhirnya malam kita bisa sama-sama tahajud bersama. Setelah malam ini, mungkinkah bisa mereka masih bertahajud? Wallah, saya tidak tahu. Mungkinkah mereka masih membaca sholawat nariyat munciat istighosah makbulat? Mungkinkah mereka masih sholat birrul walidain? Mungkinkah mereka masih sholat hajat? Mungkinkah mereka masih sholat-sholat yang lain? Dan setelah mereka sholat maghrib 15 sampai 1,5 jam mereka duduk untuk bersama-sama munajat kepada Allah. Saya pun tidak tahu. Tapi saya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini adalah anak-anak soleh-solehah. Saya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mereka sudah berupaya belajar. Mereka sudah berupaya dengan susah payah tinggal di pondok pesantren. Jam 3 mereka bangun. Menuju masjid. Qiyamul Lail. Keluar jam 7. 7 keluar dari masjid. Mereka menuju pondok. Mempersiapkan diri untuk sekolah. Jam 8 mereka masuk lagi, keluar jam 1. Istirahat mereka tidak ada, capek mereka sebenarnya. Dan saya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah berupaya untuk memaksimalkan dirinya menjadi fi ahsani taqwim. Mohon saya minta kepada kedua orang tua atau siapapun, jangan sepelekan mereka, banggakan mereka. Supaya mereka semakin semangat hidup menatap masa yang akan depan. Insya Allah mereka nanti akan menjadi manusia yang sangat membahagiakan kedua orang tuanya. Membanggakan kedua orang tuanya. Saya yakin tatkala mereka semua ada masih pakai hati. Mereka bisa bekerja tetapi pakai hati. Mereka bisa bekerja tapi pakai jiwa. Insya Allah. Tatkala dalam melakukan pendidikan, banyak proses kekurangan-kekurangan. Sekali lagi, saya secara pribadi dan atas nama lembaga, saya mohon maaf
kepada para orang tua santri, permohonan saya yang sebesar-besarnya. Tapi saya sudah berupaya. Silakan tanya kepada mereka. Saya selalu hadir untuk memimpin sholat berjamaah. Kadang saya jam 11:30, lebih 10 saya masih di kota. Tapi saya ingin bersama-sama berjamaah dengan mereka. Alhamdulillah, piraku meren, sekian ribu kali kita berdoa, teu aya hiji-hiji acan anu dikabul ku Allah. Dan doa saya adalah selalu mengatakan, Allahumma hasil maqasidana mim maqasidid dunya wal akhirah. Ya Allah, hasilkan apa yang menjadi keinginan mereka dan cita-cita mereka. Maka oleh sebab itu, periksa kembali kepada orang tuanya. Cita-cita anak kita, tolong cita-cita yang berbasis agama, cita-cita yang berbasis kemaslahatan dan kemanfaatan. Itu untuk orang tua. Untuk anak-anakku, apa arti kalian punya ilmu? Ada yang lulus dari SMP, MTS. Ada yang lulus dari SMA, MA. Ada yang lulus dari SMK 1 dan SMK 2. Kalian punya ilmu. Semuanya tidak ada arti itu ilmu kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Jujur. Nilai manusia bukan dari segi kepintaran dan kecerdasan yang dimiliki. Tapi nilai manusia dilihat daripada akhlaknya atau tidak. Kalau hari ini kamu memakai mahkota, ambil mahkota ibumu pada hari ini. Pakai olehmu itu mahkota, maka Allah akan memberikan mahkota kepadamu nanti. Tempatkan ibumu yang paling hebat di dunia ini. Tempatkan bapakmu yang paling hebat di dunia ini, maka kamu akan dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan orang mengatakan orang tuamu miskin. Silahkan orang tuamu dikatakan orang tuamu kampungan. Orang tuamu bodoh, tapi di hadapanmu mereka adalah orang-orang yang termulia di hadapan. Perjalanan mereka sekian tahun dengan kadangkala cemas, bingung, boga budak geus gede jauh ti imah sieun kumaha onam. Tapi alhamdulillah karena mereka tinggal di pesantren, mereka aman, mereka terselamatkan. Dan sampai akhirnya terjadi perpisahan, mereka akan menjadi manusia yang nanti akan dibanggakan.